Bab 766 Tim Pertempuran Asura. Base Empire, Base City. Sebagai ibu kota kekaisaran suatu kerajaan, Base City jauh lebih makmur daripada Star Moon City. Apalagi wilayahnya sangat luas. Itu peringkat di dekat bagian atas, bahkan di antara banyak kerajaan di benua domain dewa. Populasi pemain Base City saja melebihi 10 juta. Kota ini bahkan memiliki lebih banyak pemain elit dan ahli daripada kota White River dan Star Moon City digabungkan. Meskipun ada 5 persekutuan kelas 1 di Base City, penguasa sejati ibu kota kekaisaran adalah Super Guild Battle Wolves. Kelima dari guild kelas 1 ini tunduk pada aturan Battle Wolves. Mereka hanya diizinkan berkembang di Base City setelah menandatangani perjanjian dengan Super Guild. Kalau tidak, persekutuan besar akan mengusir mereka dari kota lama. Di dalam Battle Wolves Guild Residence, pemimpin, lawan kita untuk pertandingan berikutnya telah diputuskan. Berikut adalah daftar nama mereka dan informasi yang telah kami kumpulkan. Wakil Ketua Tim Pertempuran Singa Agung, cuti perjalanan, melaporkan ketika ia mendekati Perang Abadi. Laporan cuti Journey diadakan sangat tipis karena folder hanya berisi selembar kertas. Banyak anggota tim pertempuran di ruang pertemuan bingung. Wakil Ketua, kamu tidak bisa membawa laporan yang salah, kan? Mengapa hanya ada 1 lembar kertas? Bukankah kita biasanya memiliki setumpuk untuk masing-masing tim? Anggota lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Laporan Journey Leave mengenai 2 tim pertempuran sebelumnya yang mereka hadapi membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk dianalisis. Namun wakil pemimpin mereka hanya memegang selembar tunggal kali ini. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak tampak seperti laporan mereka yang biasa. Ini bukan kesalahan, tim pertempuran yang kita hadapi kali ini baru saja bergabung dengan Dark Arena. Ini akan menjadi pertandingan debut mereka, Journey Leave menegaskan. Ketika dia menerima laporan itu, dia juga ragu. Namun, Departemen Intelijen telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan laporan itu, menyatakan bahwa lawan mereka adalah tim pertempuran baru. Selain dari pemimpin tim pertempuran, tidak ada informasi tentang salah satu anggota tim. Tim pertempuran baru, rasa ingin tahu Perang Abadi tumbuh. Dia tidak mengharapkan tim pertempuran baru untuk berani menantang singa yang mulia. Tampaknya majikan tim pertempuran yakin akan tim mereka. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Journey, beri kami pengantar umum. Petik 2. Cuti perjalanan mengangguk. Dia kemudian membuka laporan di atas meja rapat dan menampilkannya di depan anggota timnya. Tim pertempuran ini adalah yang baru, jadi, selain dari beberapa data dasar tentang pemimpin tim terdaftar, kami belum menemukan informasi apapun. Sampai sekarang, anggota lain belum terdaftar, dan kami tidak memiliki apa-apa pada mereka. Tim pertempuran disebut Asura, dan dipimpin oleh Ye Feng. Aku meneliti ketua tim ini sendiri. Ketika Guts Domain diluncurkan, ia relatif terkenal. Dia pernah mengalahkan persekutuan besar sendirian, jadi dia sangat kuat. Namun, sudah lama sekali sejak seseorang melihatnya. Bahkan ketika aku pergi ke pavilion rahasia untuk menelitinya, aku pergi dengan tangan kosong. Dia adalah misteri yang lengkap. Adapun kekuatannya yang tepat sekarang, itu juga tidak diketahui. Petik 2. Journey Leave kemudian memutar video pertempuran Si Feng untuk ditonton semua orang. Namun, video pertempuran ini telah direkam sebelum semua orang mencapai kota. Dalam video itu, Ye Feng membunuh lusinan pemain sendirian di dalam kota. Meskipun Phoenix Rain telah memberi Si Feng otoritas penuh atas tim pertempuran, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam gelap arena sebagai api hitam. Black Flame adalah pemimpin persekutuan. Memiliki pemimpin-pemimpin dari sebuah perkumpulan besar berpartisipasi dalam perkelahian hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, Si Feng bermaksud menggunakan identitas aslinya di gelap arena. Laporan macam apa ini? Apakah ini lelucon? Bukankah ini berarti bahwa, selain dari tim pertempuran dan nama pemimpin tim, kita sama sekali tidak tahu apa-apa? Petik 2. Apa yang dilakukan Departemen Intelijen kita? Berapa umur video pertempuran ini? Ye Feng bahkan belum mencapai level 10. Pemain mainstream sudah mencapai level 30. Bukankah kita punya sesuatu yang terkini tentang dia? Petik 2.
Anggota tim pertempuran menuntut jawaban, satu demi satu. Ada kesenjangan besar antara level 10 dan level 30. Video pertempuran tidak dapat digunakan sebagai referensi apapun. Cuti perjalanan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia juga menyelidiki Ye Feng. Namun, tidak ada yang bisa ditemukan. Seolah-olah semua jejak Ye Feng telah menghilang dari domain dewa. Sementara semua orang mengeluh, perang abadi duduk dengan linglung. Mengapa dia pemimpin tim-tim pertempuran Asura? Perang kekal telah mencoba mengundang Si Feng beberapa kali, berharap untuk merekrutnya sebagai wakil pemimpin Glorious Lions. Sayangnya, Hua Qiusui, perwakilan dari perusahaan yang mendukung tim pertempuran, bersikeras dalam memodifikasi kontrak dan membatasi kebebasan tim pertempuran. Hasilnya adalah penolakan Si Feng. Perang abadi telah merasakan kekuatan Si Feng secara pribadi. Meskipun dia tidak pernah bertukar langkah dengan pendekar pedang muda, dia tahu bahwa Si Feng adalah ahli realem penyempitan. Si Feng bahkan bisa memancarkan tekanan kuat. Para ahli di ranah refinement sangat langka di domain God. Sebagian besar ahli ini relatif tua. Mereka biasanya tidak tertarik dengan kompetisi semacam itu. Dengan demikian, para ahli realem refinement relatif jarang bahkan di gelap arena. Pemimpin, apakah kamu kenal dia? Tanya anggota tim lainnya dengan rasa ingin tahu. Iya nih, awalnya, Ye Feng seharusnya berpartisipasi dalam audisi terakhir. Namun, karena komplikasi, dia tidak ikut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memimpin tim pertempuran Asura. Sekarang, kita harus menghadapinya, kata perang kekal dengan kecewa. Kekuatannya adalah masalah nyata. Meskipun dia tidak menonjolkan diri, aku curiga bahwa dia adalah seorang ahli realem refinement. Mengenai senjata dan peralatannya, sudah lama sejak aku melihatnya. Bahkan aku tidak yakin seberapa kuat dia menjadi. Petik 2. Pada saat ini, Hua Qiusui, yang duduk di ujung meja, memasang ekspresi bengkok. Meskipun dia lupa tentang karakter kecil seperti Si Feng, perang abadi mengingatkannya. Karakter minor yang telah dia lupakan telah menjadi pemimpin tim pertempuran. Selanjutnya, tim pertempurannya akan menghadapi dia sendiri. Jika tim pertempuran Asura menang melawan Glorious Lions, perusahaan besar lainnya akan mengambil keuntungan dari penghinaannya. Melihat reaksi Hua Qiusui, semua orang dengan cepat menyadari beratnya situasi. Dulu ketika Glorious Lions mengadakan audisi, Hua Qiusui telah memutuskan untuk mengubah persyaratan tim pertempuran, membatasi kebebasan anggota tim. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak kehilangan banyak hal. Ambil perang abadi sebagai contoh. Batasannya minimal. Pemimpin, kamu bukan pemain yang sama seperti sebelumnya. Ini hanya anak nakal di realem refinement. Setelah semua pelatihan khusus kamu, ini akan menjadi permainan anak-anak. Canda anggota tim. Namun, lelucon ini juga benar. Super Guild Battle Wolves mendukung tim pertempuran mereka. Sejak mereka mulai berpartisipasi dalam gelap arena, mereka telah memperoleh akses ke berbagai sumber. Mereka tidak perlu khawatir tentang senjata dan peralatan tingkat atas sama sekali. Mereka bahkan semakin tidak khawatir tentang mendapatkan keterampilan. Sedangkan untuk naik level, mereka memiliki sekelompok pemain yang membantu mereka mendapatkan level dengan cepat. Itu adalah surga. Mereka hanya perlu meningkatkan teknik tempur mereka, memikirkan cara untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan mereka. Mereka juga bisa berdebat dan menerima bimbingan dari generasi Super Guild yang lebih tua. Di dunia nyata, mereka juga menerima bimbingan dari master seni bela diri setiap hari. Sejak bergabung dengan tim pertempuran Glorious Lions, kekuatan mereka telah meningkat dengan pesat. Setelah 2 pertandingan, tim pertempuran Glorious Lions telah mendapatkan sedikit ketenaran di gelap arena. Itu akan menjadi sepotong kue untuk berurusan dengan tim pertempuran baru. Abadi, untuk kompetisi yang akan datang, aku hanya punya satu permintaan. Kamu harus memusnahkan tim pertempuran Asura. Kamu tidak bisa meremehkan mereka hanya karena kamu tahu Ye Feng. Hua Qiusui menyela ketika dia berbalik ke perang abadi, suaranya lembut tapi memerintah. Aku akan selalu berjuang sampai batas aku, terlepas dari lawan aku. Harap yakinlah, Direktur Hua. Perang abadi dapat menebak apa yang ada dalam pikiran Hua Qiusui. Namun, dia tidak akan mudah pada lawan hanya karena mereka sudah kenal.
Gelap arena adalah medan perangnya. Di medan perang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan musuh. Mendengar jaminan perang abadi, Hua Qiusui mengangguk puas. Gunung berapi Campbell. Setelah Si Feng selesai menangani masalah-masalahnya, ia memimpin pasukan utama Zero Wing ke Campbell Volcano untuk mencari Tuan Agung tingkat 50. Pemimpin persekutuan, aku telah menemukan bosnya. Teriak Minor Win dalam obrolan tim. Bab 767 Keterampilan Godly untuk Grinding Monster. Baiklah, semua orang berkumpul di sana. Perintah Si Feng melalui obrolan tim. Campbell Volcano adalah peta regional level 40 hingga level 50 di Star Moon Kingdom dan terkenal karena menjatuhkan peralatan fire resistance. Namun, lingkungan Campbell Volcano sangat parah. Tidak hanya suhu yang panas meningkatkan beban stamina pemain secara signifikan, tetapi pemain juga harus berurusan dengan debuff. Lingkungan suhu tinggi. Semua atribut dasar kamu telah berkurang sebesar 10%, kerusakan api yang diterima meningkat sebesar 20%, dan tingkat pemulihan HP berkurang sebesar 50%. Monster-monster di peta Campbell Volcano semuanya menggunakan skill tipe api. Beberapa monster bahkan memberikan damage api dengan serangan dasarnya. Karena lingkungan yang parah, bahkan monster biasa adalah lawan yang menantang, belum lagi monster elit dan boss. Namun, di masa depan, Campbell Volcano akan menjadi destinasi favorit. Banyak lokakarya akan menggiling di sini untuk peralatan fire resistance, menghasilkan banyak uang. Namun, pemain utama domain dewa belum mencapai level 30. Jadi pemain biasa tidak bisa bertahan di sini. Pemain guild bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengunjungi peta ini. Ini terutama karena dua bos lapangan utama yang berkeliaran di Gunung Campbell. Kedua bos adalah level 50 Great Lords, dan mereka akan mengubah setiap pemain yang berkelana ke Campbell Volcano untuk naik level menjadi mayat hangus. Pemimpin persekutuan, itu bosnya, Minor Win berkata sambil menunjuk ke arah beruang besar yang tidur di lembah yang dipenuhi magma. Kekerasan api beruang. Elemental Being, Great Lord. Level 50. HP 63 juta per 63 juta. HP-nya gila. Blackie menelan ludah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bos dengan HP setinggi itu. Berapa lama mereka harus menghabiskan untuk menggiling bos ini? The Fire Flame Bear adalah level 50 Great Lord. Bergantung pada pertahanan bos, setelah memasukkan pengurangan kerusakan karena penindasan level, output kerusakan mereka akan turun setidaknya 50%. HP-nya bukan satu-satunya tantangan. Jangan lupa tentang lingkungannya. Lihat, kita dikelilingi oleh magma. Jika kita secara tidak sengaja menyentuh magma, seluruh tim akan berada dalam bahaya. Fire Dance dengan cepat menyadari bahwa ada terlalu sedikit pijakan bagi mereka untuk berdiri. Tidak mungkin mereka bisa menghindari serangan Flame Bear dengan benar. Kekuatan serang level 50 Great Lord pasti akan mencengangkan. Jika mereka tidak memiliki cukup ruang untuk menghindari serangan. Dengan pengingat Fire Dance, tim menyadari inti masalahnya. Tuhan yang hebat sudah sangat kuat bukan kepalang. Jika itu bisa menggunakan keterampilan yang memanfaatkan magma sekitarnya, mereka tidak akan terkejut jika mereka dihabisi tim. Tanpa resistensi api yang sangat tinggi, magma akan menguranginya menjadi abu dalam waktu kurang dari 3 detik. Ketakutan merobek tim saat mereka tiba-tiba lumpuh. Kola, Ye Wumian, berdirilah di tempat magma bersilangan. Semua orang menunggu di sepanjang sisi pintu masuk lembah. Aku akan memancing bos. Si Feng tidak bisa menahan tawa di respon timnya. Jika mereka melemparkan diri mereka ke medan perang, mereka tidak akan pernah mengalahkan Tuan Agung tingkat 50. Itu benar terutama untuk beruang api kekerasan. Karena lingkungan bersuhu tinggi, Flame Bear bahkan dapat membunuh instan level 50 MT yang lengkap. Biasanya, hanya tier 2 MT yang bisa selamat dari serangan Great Lord. Selain itu, kekerasan api beruang juga memiliki skill Earth Fury yang menyapu tim. Saat diaktifkan, Great Lord akan melakukan guncangan yang mengguncang bumi. Meskipun kerusakan skill tidak terlalu tinggi, menginjak-injak akan menciptakan tsunami magma yang akan melahap semua musuh dalam radius 50 yard. Bahkan Si Feng, dengan resistensi api yang tinggi, akan kehilangan 500 atau 600 HP setiap detik dalam cairan cair.
Dia akan terkejut jika rekan satu timnya tidak kehilangan 5.000 HP per detik. Di antara anggota kekuatan utama Zero Wing, bahkan Kola hanya akan bertahan beberapa detik dengan semua skill penyelamatannya aktif, apalagi semua orang. Di masa lalu, untuk berurusan dengan Fire Flame Bear, berbagai guild besar telah kehilangan ratusan tim 100 orang. Tim-tim ini terdiri dari level 50 dan di atas pemain elit. Mereka jauh lebih kuat dari kekuatan utama Zero Wing. Tentu saja, karena Si Feng telah memilih untuk menyerang bos ini, dia memiliki strategi untuk menghadapinya. Si Feng mengambil Bible of Darkness dan Magic Amplification Scroll. Dia kemudian memanggil iblis. Iblis tingkat 3 adalah setara dengan Dewa Agung. Meskipun tier 3 Demon Si Feng dipanggil akan menderita debuff dan tidak akan memiliki keuntungan lingkungan, itu masih bisa bertindak sebagai perisai daging. Demonstrasi level 53 Tomahawk dengan 11 juta HP muncul di hadapan mereka, membuat kekuatan utama Zero Wing menjadi takjub. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Si Feng masih bisa memanggil iblis tier 3. Demon tier 3 tunggal jauh lebih berguna daripada 4 atau 5 level 50, tim 100 orang. Dengan iblis ini, menyerang beruang api kekerasan akan jauh lebih mudah. Pergi, Si Feng mengarahkan Tomahawk Demon untuk terbang ke arah Great Lord. Ketika Tomahawk Demon berada dalam jarak 50 yard dari Flame Bear, Great Lord yang sedang tidur menemukan keberadaannya. Tiba-tiba, Flame Bear membuka mulutnya, mengumpulkan lonjakan mana tipe api yang luar biasa di mulutnya sebelum melepaskannya. Mantra tingkat 2, Napas Api. Seketika, seberkas cahaya merah melayang di udara menuju Tomahawk Demon. Sinar itu terlalu cepat. Si Feng sudah berjuang untuk mengendalikan iblis. Oleh karena itu, sinar merah menghantam Demon Tomahawk, mengirimkannya jatuh ke magma cair. Minus 124,084. Kerusakan The Fire Flame Bear membuat semua orang terdiam. Dengan satu gerakan, Flame Bear berhasil melenyapkan begitu banyak HP iblis, terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki pertahanan sebanyak Tuan Agung dari level yang sama. Jika seorang pemain menerima serangan itu, mereka akan mati seketika. Bukankah itu akan membunuh kita seketika jika kita terburu-buru? Kola tanpa sadar menelan ketika dia melihat iblis terjun ke dalam cairan yang berapi-api. Dia ragu apakah dia bahkan bisa menghentikan beruang api kekerasan agar tidak melewatinya. Namun, sementara semua orang masih linglung, Si Feng mengendalikan Demon Tomahawk untuk mengacungkan kapaknya. Kapak perang setinggi 5 meter menjelma menjadi aliran cahaya dan menabrak tubuh Tuan Agung. Skill Tier 2, Axe of Destruction. Minus 84,509. Meskipun menggunakan tingkat 2 keterampilan, serangan Tomahawk Demon lebih lemah dari beruang api kekerasan. Namun, Si Feng tidak keberatan. Lagi pula, dengan dia mengarahkan Demon Tomahawk, dia mengerahkan kurang dari 50% dari efek skill. Dia puas dengan menangani lebih dari minus 80.000 kerusakan. Gao, serangan itu jelas menimbulkan rasa sakit ketika pertumpahan darah melintas di mata Ruby Flame Bear. Segera, itu diluncurkan sendiri dari magma dan menyerbu menuju Demon Tomahawk. Baik, butuh umpan. Si Feng kemudian membuat iblis Tomahawk bergegas menuju pintu masuk lembah. Kola, Ye Wumian, bersiap-siaplah. Ketika Flame Bear mengumpulkan mana di mulutnya, gunakan Mok untuk menarik agronya dan mengarahkan serangan Bear ke persimpangan di mana kamu berdiri. Jangan biarkan itu menyerang tempat lain. Petik 2. Serangan umum The Violent Flame Bear terbatas pada Flame Claws dan Breath of Fire. Flame Claws bukanlah serangan AoE, jadi Demon Tomahawk dapat mengatasinya dengan mudah. Breath of Fire, di sisi lain, adalah AoE mantra garis lurus. Mantra berisi kekuatan destruktif yang menakutkan, dan kecelakaan apapun bisa menghancurkan pintu masuk lembah. Ini akan menempatkan pemain lain dalam bahaya. Demon Tomahawk tidak memiliki skill agro holding, sehingga tidak bisa mengendalikan arah serangan Flame Bear. Mereka membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Jika Kola gagal menarik agro Dewa Agung, Ye Wumian bisa mendukungnya. Selama pintu masuk lembah tetap utuh, dataran tinggi dapat mencegah semua orang tenggelam dalam magma ketika beruang api kekerasan mengaktifkan Earth Fury.
Dengan HP mereka, anggota pasukan utama Zero Wing dapat dengan mudah menangani kerusakan pangkalan Earth Fury. Aku mengerti. Kola mengangguk berat. Dengan sangat cepat, Si Feng memancing beruang api kekerasan ke pintu masuk lembah. Dia kemudian mengarahkan Tomahawk Demon untuk menjatuhkan Tuan Besar. Dengan kekuatan serangan iblis Tomahawk yang tinggi, tidak ada yang bisa mencuri agro Dewa Agung. Waktu berlalu. Sepanjang pertempuran, kekuatan utama Zero Wing bermain-main dengan Violent Flame Bear. Setiap kali ia membuka mulut untuk menggunakan serangan napas, Kola memprovokasi. Setelah serangan nafas, Demon Tomahawk akan menggunakan tingkat 2 skill untuk mengarahkan agro agung. Adapun orang lain, mereka membombardir Tuan Besar dengan serangan tanpa peduli di dunia. Setelah semua, terlepas dari kerusakan mereka tidak bisa mengalahkan iblis Tomahawk. Ketika beruang api kekerasan akhirnya mengeksekusi Earth Fury, meskipun serangannya telah menyebabkan bumi bergetar, dan anggota tim telah mengambil banyak kerusakan. Mereka masih memiliki lebih dari setengah HP mereka setelah serangan. Adapun gelombang magma yang dihasilkan, itu berhenti tumbuh setelah menelan bagian bawah gunung. Itu tidak mendekati kekuatan utama Zero Wing. Setelah selusin menit, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan memberikan pukulan terakhir. The Violent Flame Bear mengeluarkan jeritan kesakitan saat jatuh ke tanah. Sebuah harta karun muncul di sekitar tubuhnya. Bab 768 memanggil Flood. Di God's Domain, membunuh Field Boss untuk pertama kali akan menggandakan drop rate-nya. Karenanya, guild besar senang menyerang bos di peta baru. Pemain belum mengembangkan Volcano Cell. Semua atasannya tidak tersentuh. Jika ada yang membunuh bos di sini, mereka akan mendapatkan harta karun. Selanjutnya, Si Feng memiliki keterampilan seperti Ilahi Providence, yang sangat meningkatkan atribut keberuntungannya. Meskipun level 50 dan di atas monster memiliki drop rate yang buruk, setelah Si Feng menerapkan Divine Providence, kekerasan api bear menjatuhkan jumlah jarahan yang menakutkan. Tidak hanya Tuan Besar menjatuhkan lebih dari 20 item, tetapi juga memberi semua orang hadiah EXP. Level 50 Great Lord sudah memberikan EXP dalam jumlah yang banyak, tetapi setelah memasukkan bonus EXP karena mengalahkan monster dari level yang lebih tinggi. Beberapa anggota bahkan mendapatkan level penuh, naik dari 32 menjadi 33. EXP itu luar biasa. Aku memperoleh 40% level setelah hanya sedikit lebih dari 10 menit kerja keras. Jika aku harus naik level sendiri, aku mungkin tidak akan mendapatkan sebanyak ini setelah setengah hari grinding. Jika kita terus naik level seperti ini, tidak akan lama sebelum kita mencapai level 40. Kita akan bisa membeli mons kita sendiri. Blackie tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat bar pengalamannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuan lapangan akan menyediakan begitu banyak EXP. Bahkan setelah memecah EXP tuan besar antara 100 orang, ia memperoleh hampir setengah dari seluruh level. Dia sudah level 33. Dia membutuhkan EXP dalam jumlah besar untuk naik level. Bahkan jika dia menggiling dan menyerbu Dungeons tanpa henti, itu akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk mencapai level 34. Namun, sekarang, dia hanya perlu membunuh 2 Lord besar untuk mencapai level 34. Dia bisa naik level lebih cepat daripada roket. Si Feng hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat reaksi Blackie. Temannya terlalu optimis. Meskipun memang benar bahwa bos lapangan memberikan banyak EXP dan bahwa mereka hanya membutuhkan waktu selusin menit untuk mengalahkan beruang api kekerasan. Bos lapangan bukanlah monster yang umum dan tidak mudah ditemukan. Ambil Campbell Mountain sebagai contoh. Hanya ada 2 tuan besar di seluruh peta ini. Setelah bos-bos ini meninggal, mereka perlu waktu sehari untuk respawn. Mereka tidak bisa menggiling mereka tanpa batas. Selain itu, mereka bisa membunuh bos ini karena tier 3 demon. Tanpa siluman tingkat 3 yang membasahi tuan besar, dengan level dan peralatan mereka saat ini, membunuh tuan besar tingkat 50 tidak mungkin bagi mereka seperti mereka. Pemimpin persekutuan, apa yang dijatuhkan bos? Meskipun Kola juga terkejut dengan EXP yang diterimanya, dia lebih tertarik pada hasil rampasan bos. Mendengar pertanyaan Kola,
semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah rampasan juga. Loot tuan besar yang diberi peringkat bos adalah godaan untuk persekutuan di domain dewa manapun. Penjarahan itu baik-baik saja. Flame Bear menjatuhkan 8 senjata dan peralatan. Di antara mereka, satu adalah armor plat peringkat level 50 Dark Gold, satu adalah Dark Gold peringkat 2 kapak pertempuran, dan sisanya semua peringkat Fine Gold. Namun, seruling ini adalah barang yang paling berharga di antara jarahan. Setelah Si Feng selesai mengatur tetesan, dia tersenyum ketika dia mengungkapkan seruling perak. Para pemain beruntung jika tuan besar tingkat 50 biasa menjatuhkan bahkan 10 item. Itu hanya karena bonus pembunuhan pertama dan atribut keberuntungan Si Feng yang beruang kekerasan besar telah menjatuhkan lebih dari 20. Di antara item, lebih dari setengahnya adalah bahan langka. Bahan-bahannya semuanya berkualitas baik, dan bahkan batang emas Inferno, barang dengan tingkat drop sangat rendah, telah jatuh. Mereka pasti mendapat untung dari serangan ini. Namun, yang paling mengejutkan Si Feng adalah penampilan seruling perak di tangannya. Ketua pemimpin, apa yang istimewa dari seruling ini? Bahkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, Aqua Rose tidak dapat melihat keanehan apapun tentang seruling perak. Yang lain juga tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Hanya ada satu baris teks yang memperkenalkan seruling perak ini. Flute rusak. Jika mereka mengambil item ini selama perburuan normal, mereka akan menjualnya ke NPC sebagai sampah. Kalian telah mendengar tentang seruan pemanggilan, kan? Si Feng tersenyum samar ketika dia memberikan petunjuk. Apa? Pemimpin persekutuan? Apakah kamu mengatakan ini adalah gunung? Guardian Knight Turtle Dove berteriak dengan penuh semangat. Sementara semua orang mengandalkan kaki mereka sendiri untuk bepergian, akan sangat luar biasa jika dia bisa naik gunung peringkat tinggi. Mons masih di luar jangkauan pemain, dan itu bukan hanya karena level rendahnya. Masalah utamanya adalah uang. Bahkan setelah mencapai level 40, pemain perlu 40 emas untuk membeli kuda. Bahkan untuk pemain ahli, 40 gold adalah astronomi. Selanjutnya, pemain ahli tidak akan puas dengan Common Mount. Namun, mendapatkan tunggangan yang lebih jarang sangat sulit. Guild Mount juga membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk dipelihara. Oleh karena itu, mengendarai gunung peringkat tinggi saat ini praktis adalah mimpi. Semua orang mulai meneteskan air liur ke seruling perak di tangan Si Feng. Seruling ini akan memicu pencarian yang memberi hadiah gunung. Gunung harus menjadi peringkat bronze setidaknya. Bahkan mungkin peringkat misterius besi. Si Feng relatif akrab dengan Gunung Kes. Mount Quest umumnya dianugerahkan Mount Bronze. Namun, karena mereka telah mendapatkan seruling ini dengan membunuh seorang bos lapangan untuk pertama kalinya, Mount Quest bahkan mungkin menghargai gunung besi misterius. Baiklah, siapa di antara kalian yang menginginkannya? Kami akan memulai penawaran dengan 50.000 GCP. Petik 2. Dalam hal koin, 50.000 GCP bernilai sekitar 150 emas. Gunung Perunggu akan menelan biaya lebih dari 150 emas. Ada juga kemungkinan seruling perak ini akan menghasilkan gunung besi misterius. Jika itu masalahnya, gunung akan bernilai beberapa kali lebih banyak. Pemimpin persekutuan, bukankah kamu menginginkannya? Ini adalah gunung berpangkat tinggi. Aqua Rose bertanya dengan aneh. Si Feng adalah pemimpin Guild Zero Wing. Dia adalah wajah persekutuan mereka. Dia harus dilihat di gunung terbaik yang bisa mereka temukan. Meskipun dia tahu bahwa persekutuan telah merebut gunung, stabil persekutuan belum dibangun. Tak satu pun dari mereka yang bisa membeli Guild Mount sekarang. Selain itu, Guild Mount hanya dimulai sedikit lebih kuat daripada Common Mount. Itu jauh dari prestise perunggu atau gunung besi misterius. Aku sudah punya, jadi kamu bisa berjuang untuk itu. Si Feng tersenyum samar. Dia belum memberitahu siapapun bahwa dia telah mendapatkan gunung yang lebih baik ketika dia mengunjungi dan gelap. Ketika semua orang mendengar bahwa Si Feng tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan, hati mereka berdebar kencang ketika mereka dengan panik meneriakkan tawaran mereka. Hanya dalam waktu singkat, penawaran telah meningkat melewati 100.000 GCP. Namun, ini baru permulaan. Ketika anggota pasukan utama mencapai batas mereka, Blackie, Fire Dance, Aqua Rose, Violet Cloud,
Kola, dan eselon atas lainnya bergabung dalam pelelangan. 140.000, 145.000, 150.000, 220.000. Ketika eselon atas mencapai batas mereka, Aqua Rose meneriakkan tawaran yang mengecewakan semua orang yang hadir. Aqua Rose biasanya tidak menggunakan poin kontribusi kelompoknya. Dia juga sering menyumbangkan banyak senjata dan peralatan ke Guild Warehouse. Oleh karena itu, ia telah mengakumulasikan sejumlah besar GCP. Tawarannya langsung menolak harapan semua orang. Jika dikonversi menjadi koin, 220.000 GCP akan bernilai 660 emas. Jika persekutuan lain menemukan bahwa Aqua Rose hanya menghabiskan 660 emas untuk membeli gunung besi misterius, mereka akan terkejut. Jika itu terserah mereka, mereka tidak akan ragu untuk menghabiskan 1.000 emas untuk membeli gunung. Setelah itu, Si Feng menyerahkan seruling perak ke Aqua Rose saat iri melanda tim. Bahkan sebelum dia mencapai level 40, Aqua Rose telah mendapatkan gunung peringkat tinggi. Begitu dia mencapai level 40, dia bisa melakukan perjalanan melalui domain Tuhan dengan mudah. Baiklah, cukup pemalasan. Berpencar dan mencari Tuhan yang agung lainnya. Siapa tahu, yang berikutnya mungkin menjatuhkan gunung lain juga, kata Si Feng, tertawa. Kata-kata Si Feng memotivasi semua orang secara instan ketika mereka mulai mencari Tuan Agung lainnya di Gunung Berapi Campbell. Bab 769 level meningkat dengan cepat. Di Pegunungan Stone Cloud. Sebuah kota yang telah lama ditinggalkan beristirahat dalam lingkaran pegunungan. Puluhan ribu mayat milik pemain dan half-orc mengepung dan mengotori kota ini. Beberapa ratus pemain berdiri di pintu masuk kota. Mereka kehabisan napas dan berlumuran darah segar. Flame Blood, hidupkan penyembuh pertama. Kami akan melanjutkan setelah istirahat. Seorang pria mengenakan chainmail biru tua dan membawa busur di punggungnya diperintahkan. Flame Blood, yang jubah putihnya telah lama diwarnai merah dengan darah, segera mulai menghidupkan kembali tabib yang jatuh. Pemimpin guild, tingkat respawn terlalu cepat. Kami hanya berhasil membersihkan setengah orc ini setelah banyak masalah. Jika kita tidak bergegas dan masuk sekarang, memasuki kota akan menjadi jauh lebih sulit, Daybreak Fog berkata dengan cemas, ekspresi lelah di wajahnya. Untuk memasuki kota yang hancur ini, pemakaman surga telah mengirimkan semua elit mereka, lebih dari 20.000 pemain. Hanya setelah beberapa jam pertempuran mereka telah menghilangkan setengah orc yang mengelilingi kota kuno. Secara keseluruhan, mereka telah mengorbankan lebih dari 20.000 pemain elit untuk berurusan dengan puluhan ribu elit half-orc, Dread Lord dengan half-orc, dan 5 High Lord dengan half-orc. Jika mereka tidak pergi ke kota sekarang, semua penyesalan di dunia tidak akan membantu mereka ketika monster-monster itu bernafas. Itu tidak masalah. Bahkan jika mereka respawn, Tuan Besar tingkat 45 itu tidak akan menjadi masalah. Paling-paling kita harus berurusan dengan para pemimpin tinggi itu lagi. Jika kita ingin menyelesaikan pencarian ini, kita perlu menstabilkan situasi di luar kota. Kalau tidak, kita akan mati. Singular Burial, pria berantai biru itu, merespons dengan tenang. Kami sudah di sini selama beberapa hari. Sekarang kesuksesan sudah di depan mata, penting agar kita tidak terburu-buru. Selama kita menyelesaikan pencarian ini, Heavens Burial akan menjadi penguasa Star Moon City. Ouroboros dan Star Alliance tidak akan memiliki pilihan selain tunduk. Petik 2. Saat ini, para pemain di seluruh kerajaan Star Moon dan negara-negara sekitarnya mengiler di atas pegunungan Stone Cloud. Persekutuan ini menyaksikan Stone Forest Town, yang berada di bawah kendali Zero Wing, dengan iri. Namun, tidak ada yang tahu itu. Orang yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan Stone Cloud Mountains adalah pemimpin persekutuan pemakaman surga, pemakaman singular. Tapi sekarang Zero Wing telah menstabilkan posisinya di kota hutan Stone, hanya masalah waktu sebelum pegunungan Stone Cloud menjadi halaman belakang mereka. Akankah pencarian ini benar-benar membantu pemakaman surga menjadi penguasa Star Moon City? Lightning Blade bertanya dengan ragu. Penguburan singular telah menjaga tutup ketat pada informasi pencarian. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang akan diberikan oleh pencarian. Berdasarkan pemahaman Lightning Blade tentang domain dewa, seharusnya tidak ada pencarian yang dapat memungkinkan persekutuan mendominasi kota.
Halaman belakang Zero Wing, Singular Burial mencibir. Ini hanya pegunungan Stone Claw. Jadi bagaimana jika kita memberikannya kepada Zero Wing? Karena pencarian ini hampir selesai, aku akan jelaskan. Apakah ada di antara kamu yang tahu mengapa ada begitu banyak kristal ajaib di pegunungan Stone Claw? Meskipun negara-negara lain memiliki dungeon regional mereka sendiri yang menyediakan kristal ajaib, tidak satu pun dari mereka yang jenuh seperti pegunungan Stone Claw. Kota kuno ini adalah alasannya. Kota ini berisi harta karun yang mampu mengondensasi mana secara alami. Karenanya, monster Stone Claw Mountains memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjatuhkan magic crystals. Jika kita bisa mendapatkan harta itu, bahkan tanpa menggerinda monster di pegunungan Stone Claw, setiap monster yang kita bunuh dalam radius tertentu dari item itu akan menjatuhkan magic crystals. Selain itu, drop rate akan sama seperti di pegunungan Stone Claw. Apakah kamu pikir aku akan membayar begitu banyak hanya untuk membersihkan kota yang hancur jika bukan karena harta karun seperti itu? Ketika Daybreak Fog dan yang lainnya mendengar penjelasan pemakaman singular, mereka tertegun. Monster-monster di pegunungan Stone Claw terlalu kuat. Tidak hanya monster-monster ini susah untuk dibunuh, tetapi mereka juga lebih keras pada senjata dan peralatan daripada monster di tempat lain. Jika monster di peta lain juga bisa menjatuhkan kristal ajaib dengan probabilitas yang sama dengan monster di pegunungan Stone Claw, mereka akan bisa menanam kristal ajaib jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada di dungeon regional. Selain itu, biayanya lebih murah untuk bertani di tempat lain. Bahkan jika persekutuan lain berusaha lebih keras dalam bertani kristal di pegunungan Stone Claw, mereka akan berada bermil-mil di belakang pemakaman surga. Selama mereka memiliki persediaan yang cukup dari kristal sihir, pemakaman surga dapat naik ke kekuasaan. Baiklah, istirahatlah. Kami akan memasuki kota ketika kami sudah pulih, perintah penguburan singular. Tanda hubung. Sementara anggota pemakaman surga disibukkan dengan pencarian rahasia mereka, berbagai guild besar di seluruh Star Moon Kingdom berusaha mati-matian untuk naik level. Bersiap-siap untuk menantang level 40 tim Dungeon skala besar. Bagi pemain biasa, level 40 masih jauh dari jangkauan mereka. Namun, untuk berbagai geng besar, mereka akan segera mencapainya. Level 40 dapat dianggap sebagai awal yang baru. Di level 40, pemain bisa menggunakan mons, menggandakan mobilitas mereka. Akibatnya, leveling dan efisiensi pencarian mereka akan berlipat ganda juga. Namun, membeli sejumlah besar mons untuk para anggotanya tidak realistis untuk persekutuan. Memiliki guild mount lebih masuk akal. Oleh karena itu, perserikatan perlu fokus pada pembangunan stabil. Namun, drop rate stable design sangat buruk. Hanya 100 orang tim Dungeons yang memiliki drop rate yang agak lebih tinggi. Oleh karena itu, berbagai guild besar dengan putus asa bersiap untuk menyerbu tim Dungeon skala besar level 40 dengan harapan mendapatkan desain stabil lebih cepat. Untuk sesaat, guild berada dalam kegilaan untuk menyerang tim Dungeon skala besar. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari telah berlalu sebelum ada yang menyadarinya. Selama periode ini, Si Feng memimpin pasukan utama Zero Wing di seluruh kerajaan, memburu Great Lords. Jika mereka tidak menemukan satupun, maka mereka akan membunuh Field Lords dan High Lords sampai mereka akhirnya kehabisan Magic Amplification Scroll. Si Feng juga telah menyelesaikan pencariannya. Ke-10 ingot emas Inferno dicatat. Sementara itu, tim telah naik level. Awalnya, level rata-rata pasukan utama Zero Wing adalah level 33. Sekarang, yang terendah di antara tim adalah level 37. Blackie, Fire Dance, dan eselon atas lainnya bahkan naik ke level 38. Di seluruh domain dewa, mereka memiliki level tertinggi. Saat ini, pemain nomor 1 di daftar ranking Star Moon Kingdom hanya level 35. Meskipun hanya ada perbedaan 2 level, kesenjangan EXP sangat besar. Adapun Si Feng, dia telah mencapai level 39. Dia hanya 1 langkah dari level 40. Sayangnya, gulir amplifikasi sihir Si Feng sekarang tidak berguna. Dia tidak bisa lagi memanggil demon tingkat 3 untuk membantu mereka dalam pertempuran. Kalau tidak, mereka akan terus naik level dengan kecepatan ini. Selain level,
Mereka juga mendapatkan stok material dan peralatan level 50 yang masif. Mereka telah mengisi tas Si Feng sepenuhnya dan menempatkan kelebihannya di tas Aqua Rose. Mereka memiliki lebih dari 40 buah peralatan emas tingkat level 50 dan beberapa ratus peralatan emas murni. Berlawanan dengan apa yang mereka harapkan, mereka telah memperoleh kurang dari 100 buah peralatan rahasia perak level 50. Jika mereka menjual barang-barang ini di rumah lelang Blackwing, itu pasti akan mengguncang kekuatan utama Domain God. Saat ini, sementara berbagai guild besar berjuang untuk mencapai level 40, peralatan tingkat atas level 50 sudah dipajang. Ini akan sedikit terburu-buru, tapi untungnya, kami telah menyelesaikan pencarian. Si Feng menghela napas lega saat dia melihat waktu itu. Dia memiliki 5 jam tersisa sebelum pengangkatannya dengan Phoenix Rain. Segera, dia berkata melalui obrolan tim, semua orang dapat kembali ke kota. Aqua, bawa timmu untuk istirahat. Dalam 3 jam, bertemu di Teleportation Hall Star Moon City. Petik 2. Bab 770 Perangkat Pelindung Dasar Tahan Api. Kerajaan Star Moon, Kota Sungai Putih, Perusahaan Perdagangan Cahaya Lilin. Setelah tiba di perusahaan perdagangan dengan Fire Dance, Si Feng melihat penurunan yang signifikan pada pelanggan toko. Kami sudah mencapai batas kami. Si Feng melirik para pemain di jalanan sebelum melihat lagi situasi di dalam toko. Terlepas dari lokasi Candlelight Trading Firm di area perdagangan, area lalu lintas tinggi, dan fakta bahwa area ini menikmati populasi pemain yang terus bertambah. Perusahaan perdagangan kehilangan pelanggan. Situasi ini menggambarkan banyak masalah. Melirik ke jalan lagi, Si Feng memperhatikan bahwa beberapa pemain guild dan merchant besar telah mendirikan shop di dekat sudut jalan. Dengan lebih banyak toko, persaingan semakin ketat. Meskipun posisi Candlelight Trading Firm di White River City masih tak tergoyahkan, perusahaan perdagangan kehilangan keuntungan. Awalnya, perusahaan bisa mendatangkan lebih dari 1.000 emas setiap hari dari setiap toko. Sekarang, termasuk toko-toko di kota-kota besar di seluruh Star Moon Kingdom dan negara-negara lain, firma perdagangan baru saja menghasilkan keuntungan total 1.000 emas per hari. Saat ini, semakin sedikit dan semakin banyak item yang laris seperti Whetstones dan Advanced Whetstones, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti ramuan pemulihan dan ramuan generasi mana yang terjual setiap hari. Ini semua karena kompetisi baru. Sebagian besar toko baru ini memiliki pendukung kuat. Selain itu, desain untuk barang-barang laris menjadi lebih umum. Seseorang bisa dengan mudah mengolahnya atau membelinya dari rumah lelang. Selama toko-toko ini mempekerjakan beberapa pemain gaya hidup untuk memproduksi barang-barang ini dan menjualnya dengan harga lebih rendah daripada Candlelight Trading Firm. Dengan lokasi yang menguntungkan, mereka dapat dengan mudah mencuri banyak pelanggan perusahaan perdagangan Candlelight. Untungnya, batu cahaya dan peralatan penguat baja dasar masih dijual seperti kue panas. Namun, Si Feng tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Baik Lightstone maupun Basic Armor penguat dasar bukan item unik seperti Mana Armor Kit. Semakin banyak waktu berlalu dan pemain mencapai level yang lebih tinggi, akan lebih mudah untuk mendapatkan desain item-item ini. Faktanya, setelah berada jauh dari kota selama 3 hari, toko-toko lain sudah mulai menjual peralatan penguat baja dasar. Hanya saja, mereka menuntut harga yang sedikit lebih tinggi daripada Candlelight Trading Firm. Tidak akan lama sebelum Lightstone akan muncul di toko lain juga. Pada saat itu, perusahaan perdagangan cahaya lilin akan kehilangan beberapa keuntungannya. Pemimpin persekutuan, mengapa kamu memanggilku? Melancholic Smile bertanya dengan ekspresi lelah ketika dia memasuki ruang penerimaan perusahaan. Senyum melankolis merasakan tekanan dari laba yang hilang. Meskipun dia telah memikirkan banyak solusi, tidak ada yang cukup efektif untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan ini. Bagaimana produksi perangkat penguat datang? Tanya Si Feng. Dengan penghasilan saat ini dari Candlelight Trading Firm, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan 150.000 emas dalam 20 hari mendatang. Mereka perlu meningkatkan laba. Perangkat penguat adalah satu-satunya harapan mereka. Lebih banyak pemain berbondong-bondong ke White River City. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pemain elit dan ahli. Para pemain ini sering berkelana ke peta tingkat tinggi untuk digiling.
Beban pada peralatan mereka jauh lebih tinggi daripada pemain biasa. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar untuk item seperti perangkat penguatan, sehingga mereka dapat menggiling dan berpetualang untuk periode yang lebih lama. Sejauh ini, aku telah menghasilkan 400 perangkat penguatan. Tingkat kesuksesan aku sekitar 40%. Sayangnya, stok kami masih terlalu kecil untuk mulai menjualnya. Kami akan menjual sebelum kami mulai menarik pelanggan. Aku bermaksud untuk menjualnya di perusahaan perdagangan begitu kami memiliki stok 1000 unit. Melancholic Smile optimis tentang perangkat penguat. Ketika mereka mulai menawarkan perangkat penguat, Candlelight Trading Firm akan mendapatkan kembali popularitasnya, meningkatkan penjualan harian mereka dengan luar biasa. Tingkat keberhasilan 40%, Si Feng sedikit terkejut. Dia tidak menduga senyum melankolis memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Jika Si Feng memproduksi perangkat penguat sendiri, ia akan memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi 30%. Dia kemudian mengungkapkan setumpuk desain dan menyerahkannya ke Melancholic Smile, mengatakan, biarkan Cocoa dan yang lainnya mempelajari desain ini. Jika perusahaan memiliki orang yang berpotensi, kamu dapat mengizinkan mereka untuk mempelajarinya juga. Hasilkan sebanyak mungkin dari ini. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk aku butuhkan. Petik 2. Senyum melankolik tercengang ketika dia menerima setumpuk desain. Perangkat penguat, kit pelindung api dasar tahan api. Senyum melankolis sudah tahu betapa pentingnya perangkat penguat itu. Mendapatkan bahkan satu desain pun sudah merupakan prestasi yang luar biasa, namun Si Feng memiliki 5 lagi. Jika mereka memiliki 5 orang lagi yang memproduksi perangkat penguatan, mereka dapat memenuhi permintaan pemain 1 atau 2 kota. Bagaimanapun, biaya penempaan untuk perangkat penguatan relatif tinggi, dan tingkat keberhasilan penempaan rendah. Karenanya, mereka tidak dapat menawarkan perangkat dengan harga terlalu rendah. Namun, item lainnya, Basic Fire Resistance Armor Kit, sedikit membingungkannya. Basic Fire Resistance Armor Kit, pertahanan plus 120, daya tahan plus 5, agility plus 3, resistensi api plus 7. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 30 atau lebih tinggi. Dalam hal atribut dasar, itu hanya sedikit lebih kuat daripada kit penguat dasar yang diperkuat. Namun, bahan yang dibutuhkan jauh lebih jarang. Kit armor penahan api dasar akan membutuhkan biaya 2 kali lipat dari yang diproduksi oleh kit armor penguatan dasar. Adakah yang benar-benar mau membeli ini? Meskipun Fire Armor Kit api menyediakan cukup banyak fire resistance, ada banyak area di domain dewa yang tidak menawarkan bahaya kebakaran. Pemain tidak perlu menuju ke peta leveling atau dungeons yang membutuhkan resistensi api yang tinggi. Orang bisa mengatakan bahwa Fire Armor Kit tahan api bukanlah keharusan. Bahkan jika mereka menghasilkan item ini, tidak banyak pemain yang mau membelinya. Namun, fakta bahwa Si Feng memandang kit pelindung dasar pemadam api dan perangkat penguatan sama pentingnya menunjukkan bahwa yang pertama sama berharganya. Mulai sekarang, fokuslah untuk menempa perangkat penguatan dan peralatan pelindung dasar pemadam api. Sisihkan yang lainnya. Si Feng menyadari kekhawatiran Melancholic Smile. Namun, Basic Fire Resistance Armor Kit tidak kalah berharga dari perangkat penguat. Meskipun Armor Kit tidak berguna saat ini, setelah gerbang Eclipse dibuka, item yang memberikan Fire and Ice Resistance akan meroket harganya. Hanya dengan begitu Kit Fire Resistance Armor akan bersinar. Dengan ketiga Armor Kit ini, seseorang bisa mendapatkan 21 poin Fire Resistance. Dengan cara ini, pemain bisa melengkapi lebih sedikit peralatan Fire Resistance. Meskipun peralatan Fire Resistance dapat meningkatkan Fire Resistance seseorang, mereka harus mengorbankan atribut dasar. Memiliki terlalu banyak peralatan itu akan melukai kekuatan tempur pemain, membuatnya lebih sulit untuk membunuh monster di gerbang Eclipse. Oleh karena itu, setelah berbagai perserikatan bangsa-bangsa besar menemukan Basic Fire Resistance Armor Kit, mereka akan bergegas menuju Campbell Volcano untuk bertani untuk desain. Sayangnya, drop rate desainnya sangat rendah. Selain itu, mereka hanya turun dari Field Bosses Gunung Berapi. Sepanjang 3 hari terakhir ini, Si Feng telah membunuh banyak bos lapangan di Gunung Berapi Campbell dengan kekuatan utama Zero Wing.
Setelah 3 hari kerja keras, dengan bantuan ilahi Providence, mereka telah memperoleh total 9 salinan. Orang lain akan berterima kasih kepada bintang mereka untuk mendapatkan hanya 1. Benar, berapa banyak bahan yang telah kami kumpulkan untuk stable sejauh ini? Si Feng menjelaskan bahwa guild stable juga merupakan prioritas. Berbagai guild besar mendekati level 40. Akan sangat menyia-nyiakan jika dia memiliki desain stabil tetapi tidak dapat membangunnya.